Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian yang mau nraktir kopi Mimin Ganteng bisa melalui link di bawah ini ya. Kabut abu-abu menyelimuti langit, menutup matahari hingga seluruh lembah tampak seperti dunia yang mati. Di tengah hiruk-pikuk sekte-sekte yang memperebutkan wilayah, ada satu pemuda yang berjalan tanpa suara, seakan langkahnya tak pernah menyentuh tanah. Dialah Shu Wutian, nama yang tak pernah tercatat di silsilah manapun, wajah yang tak pernah diingat siapapun. Di pasar desa Shuangli, orang-orang berdagang riuh. Namun setiap kali Shu Wutian melewati mereka, tatapan kosong seolah melompatinya. Tak ada yang menegurnya, tak ada yang menawarkan barang, bahkan jika bahunya bersenggolan, orang itu akan berbalik arah tanpa sadar. Shu Wutian ada di sana, tapi dunia memperlakukannya seperti udara. Di sudut jalan, seorang anak kecil jatuh tersungkur, menangis karena terluka. Shu Wutian berjongkok, menyentuh luka itu dengan jemarinya. Anehnya, darah berhenti mengalir, kulit kecil itu menutup dalam sekejap. Namun sang anak tak menatapnya, hanya menoleh ke sekeliling seakan ada hantu baik hati yang menolongnya. Shu Wutian berdiri, tatapannya dingin. Ia sudah terbiasa. Di lembah jauh dari desa, sekte-sekte besar berkumpul. Gunung Jiuyang dipenuhi aura pembunuhan. Ribuan murid, bendera berderet, dan pedang berkilau menandakan perang perebutan wilayah akan pecah. Shu Wutian duduk di batu puncak menatap ke bawah. Ia tahu, tak seorang pun menyadari ia ada di sana. Semua ini berisik, gumamnya lirih. Suaranya tak sampai ke telinga siapapun. Bahkan burung yang hinggap di dekatnya menoleh kebingungan, seolah suara itu hanya gema kosong. Di tengah arena, Feng Ruilan, kepala sekte angin hitam, melambaikan kipas gioknya. Aura badai menyelimuti lembah. Hari ini, sekte Jiuyang akan runtuh. Tak ada yang bisa menghentikan takdir ini, serunya. Ribuan murid berteriak membalas, bumi bergetar oleh semangat mereka. Jurang retak terbentuk saat Feng Ruilan mengibaskan kipasnya. Angin hitam meledak, mencabik gunung seolah kertas. Para tetua Jiuyang bersatu membentuk formasi perisai, namun kekuatan badai itu meremukkan mereka satu persatu. Shu Wutian menghela napas. Retakan samar di kulit tangannya berpendar. Sejak kecil, ia menyadari retakan itu selalu berkilau ketika dunia ingin menolaknya. Retakan yang ia sebut sebagai celah Dao. Dan kini, retakan itu membesar, bercahaya ungu kehitaman. Tanpa disadari, Shu Wutian melangkah. Satu langkah dan tiba-tiba badai hitam Feng Ruilan pecah di udara. Tercerai-berai seperti debu. Ribuan murid tertegun karena jurus pamungkas itu lenyap begitu saja. Mustahil, teriak Feng Ruilan. Matanya mencari-cari penyebabnya, tapi yang dilihatnya hanya kehampaan. Para murid kebingungan saling menoleh. Mereka tidak bisa melihat Shu Wutian. Namun, seorang perempuan di antara ribuan murid tiba-tiba menegang. Lan Shihe, murid asing yang selalu dianggap aneh karena bisa melihat hal-hal tak tertulis, matanya melebar. Ia melihat pemuda berjubah abu-abu berdiri di tengah badai yang baru saja menghilang. Siapa? Dia, bisiknya. Shu Wutian menatap Feng Ruilan. Tatapannya datar, namun Feng Ruilan mendadak mundur 2 langkah, wajahnya pucat. Ada rasa dingin menusuk tulang belakangnya, seolah tatapan itu tak hanya menembus tubuh, melainkan melumat keberadaannya. Badai ini berisik, ucap Shu Wutian pelan. Dan anehnya, kali ini semua orang mendengarnya. Suara yang tenang, tapi berat bagai gunung, bergema ke seluruh lembah. Suasana hening mendadak melanda ribuan murid. Hukum Dao di sekitar mereka goyah. Formasi spiritual retak, batu-batu bergetar, bahkan langit yang mendung meredup seperti takut pada kata-kata itu. Feng Ruilan terengah menatap ke langit. Siapa kau? Suaranya bergetar. Shu Wutian menatap kosong ke arah ribuan orang itu. Retakan di tangannya membesar, cahaya ungu abu menyelimuti tubuhnya. Aku bukan siapa-siapa, jawabnya. Bahkan dunia berusaha menghapus namaku. Tapi sekali aku ada, semua ini hanyalah abu. Dan pada saat itu, sebagian lembah runtuh, tanah merekah, kabut terbakar menjadi abu hitam, dan ribuan murid jatuh berlutut tanpa tahu apa yang terjadi. Lan Shihe menggigil, menyadari ia baru saja menyaksikan sesuatu yang seharusnya tidak mungkin ada.
Shu Wutian berbalik. Ia berjalan menjauh, meninggalkan lembah yang hancur sebagian. Semua orang yang tersisa hanya bisa terpaku, tak berani bergerak. Tidak ada yang tahu siapa dia, tapi semua merasa seolah dunia sendiri bergetar menolak keberadaannya. Di balik langit, seorang figur berjubah putih berdiam di atas awan. Mata pucatnya menyipit, tangannya memegang pena emas. Mustahil, bagaimana mungkin ada eksistensi yang tidak kutulis? Gumamnya. Dialah Tianji Changshuan, penulis takdir agung. Untuk pertama kalinya, ia merasa tinta emasnya tidak cukup untuk menghapus satu nama yang muncul entah dari mana. Langkah Shu Wutian terus menjauh, namun di setiap langkahnya, bumi seperti retak oleh beban keberadaan yang tidak semestinya. Langkah Shu Wutian meninggalkan lembah itu bagai bayangan yang memudar, namun getarannya masih tertinggal. Murid-murid yang berlutut tidak berani bangkit, bahkan Feng Ruilan yang selalu arogan hanya bisa menggertakkan gigi sambil memeluk dada. Dia, siapa? Gumamnya dengan wajah penuh ketakutan. Lan Shihe berdiri di antara kerumunan. Jantungnya berdegup tak terkendali, bukan karena takut, melainkan karena sebuah rasa pengakuan. Sejak kecil, ia memiliki mata yang bisa melihat apa yang tidak ada dalam catatan dunia. Semua orang menyebutnya gila, namun kini matanya justru menyaksikan sosok yang seharusnya mustahil ada. Shu Wutian terus berjalan di jalan pegunungan. Angin malam meniup jubah abu-abunya, membentuk bayangan yang seolah menyatu dengan kegelapan. Namun di tangannya, retakan ungu kehitaman itu berdenyut, seperti sebuah luka yang ingin membelah tubuhnya dari dalam. Retakan ini semakin tumbuh, bisiknya. Ia tahu, semakin ia terlihat oleh dunia, semakin dunia berusaha memecahkannya. Tubuhnya bukan sekadar wadah daging, melainkan medan perang antara eksistensi dan ketiadaan. Di kejauhan, suara gemuruh terdengar. Dari langit, cahaya keemasan menuruni bumi. Itu adalah tanda bahwa takdir sedang bergerak. Shu Wutian mendongak, matanya menajam. Ia melihat untaian tulisan emas yang membentang di udara, seperti gulungan langit yang ingin menutupinya. Nama, Shu Wutian. Status, tidak ada. Keberadaan dihapus. Takdir tidak dicatat. Tulisan itu berusaha menutupi langit, menyingkirkannya sekali lagi. Namun Shu Wutian hanya mengangkat tangan. Retakan ungu dari telapak tangannya menyerap cahaya emas itu, seolah tinta emas hanyalah bahan bakar bagi kehampaannya. Tianji Changshuan yang duduk di awan memandang tajam. Kau berani menelan tulisanku? Suaranya bergema ke seluruh dunia, membuat murid-murid di bawah sadar gemetar. Shu Wutian menatap ke arah suara itu meski jarak ribuan li. Tulisanmu tidak bisa menghapusku, karena aku bukan bagian dari kisahmu. Seketika, pena emas Tianji Changshuan bergerak menciptakan ribuan huruf emas yang turun bak hujan. Huruf-huruf itu bukan sekadar simbol, melainkan hukum Dao yang mengikat nasib jutaan makhluk. Saat menimpa tanah, pepohonan berubah jadi abu, air sungai membeku kaku, dan bahkan gunung runtuh. Namun Shu Wutian berjalan lurus ke depan. Setiap huruf emas yang menimpanya hancur, terhisap oleh retakan di tangannya. Langkahnya tenang, tapi setiap langkah membuat bumi bergetar, menolak menerima keberadaannya. Lan Shihe yang masih di lembah menatap ke langit, wajahnya pucat. Dia menelan hukum takdir itu, bisiknya dengan suara serak. Ia tahu apa yang dilakukan Shu Wutian mustahil bahkan bagi dewa. Feng Ruilan memukul dadanya dengan panik. Tidak mungkin. Jika takdir tidak bisa menuliskannya, bagaimana dunia bisa menahannya? Ia mulai sadar bahwa musuhnya bukan sekte Jiuyang, melainkan sesuatu yang jauh di luar logika. Di atas awan, Tianji Changshuan semakin murka. Makhluk hina, aku akan menulismu dengan darahku sendiri jika perlu. Ia mengangkat pena emasnya lebih tinggi, menciptakan gulungan takdir yang lebih luas, mencoba menutup langit dan bumi sekaligus. Shu Wutian berhenti, matanya redup, namun di dalam redup itu ada percikan api kehampaan. Aku tidak meminta dunia untuk mencatatku, tapi sekali aku ada, tulisanmu hanyalah kertas rapuh. Kalimat itu meluncur, dan tiba-tiba gulungan emas raksasa robek dari tengah. Huruf-huruf suci jatuh ke tanah, terbakar menjadi abu hitam sebelum menyentuh bumi.
Tianji Changshuan tersentak mundur, wajahnya untuk pertama kalinya penuh ketakutan. Di lembah, semua murid sekte menyaksikan fenomena itu. Mereka tidak bisa melihat Shu Wutian jelas, tapi mereka tahu satu hal. Ada sesuatu yang baru saja menantang Dewa Takdir dan menang. Lan Shihe mengepalkan tangannya. Matanya berkilat, penuh keyakinan. Dia adalah kunci dunia ini. Jika semua orang lupa padanya, maka aku akan mengingatnya. Shu Wutian melanjutkan langkahnya. Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada teriakan, hanya kesunyian mendalam. Di balik setiap langkahnya, dimensi bergetar, seolah dunia sedang menghitung mundur menuju kehancuran. Langit di atas lembah Jiuyang belum sepenuhnya pulih dari robekan gulungan emas. Awan berwarna hitam berputar, seolah langit sendiri bingung apakah harus runtuh atau tetap berdiri. Shu Wutian berdiri di tengah jalan berbatu, diam, sementara udara di sekitarnya bergetar seperti kaca yang retak. Tubuhnya tidak terluka, namun retakan di tangannya melebar sampai ke lengan. Cahaya ungu kehitaman itu berdenyut pelan, kadang membakar, kadang membeku. Shu Wutian menunduk, menatap retakan itu dengan wajah kosong. Aku semakin jelas, dan dunia semakin menolakku. Sementara itu, di istana awan, jauh di atas, Tianji Changshuan terhuyung, wajah pucatnya penuh amarah. Pena emasnya bergetar, tinta langit hampir tumpah. Tak masuk akal. Bagaimana mungkin ada makhluk yang tidak bisa kucatat? Ia menatap ke arah bawah, giginya berkeretak. Untuk pertama kalinya, penulis takdir merasa seperti bukan penguasa, melainkan pengamat yang tak berdaya. Di lembah, murid-murid dari berbagai sekte akhirnya bangkit perlahan. Ketakutan masih melekat di wajah mereka. Feng Ruilan menggenggam kipasnya erat, keringat dingin bercucuran. Ia, seorang kepala sekte yang selama ini dipandang sebagai salah satu kultivator terkuat, kini merasa dirinya bagai semut di hadapan Shu Wutian. Namun, hanya Lan Shihe yang berani melangkah. Ia menembus kerumunan, matanya terus menatap punggung Shu Wutian yang perlahan menjauh. Aku melihatmu, meski dunia menolak, aku masih melihatmu, bisiknya. Suara langkah itu yang seharusnya hening justru menggema di telinga Lan Shihe. Setiap ketukan seperti dentuman genderang perang menandai lahirnya sesuatu yang tak pernah dituliskan dalam sejarah. Tiba-tiba langit bergetar lagi. Retakan hitam muncul di udara jauh lebih besar dari sebelumnya. Dari dalam retakan itu, suara berat bergema. Shu Wutian, kau bukan bagian dari kisah ini. Biarkan aku yang menghapusmu secara tuntas. Dari dalam celah gelap itu, sebuah tangan raksasa keluar, jari-jarinya seperti pilar hitam yang dipenuhi cahaya jurang. Itu bukan tangan manusia, melainkan tangan dimensi. Manifestasi hukum yang berusaha menghancurkan eksistensi yang tak boleh ada. Para murid berteriak panik. Beberapa tetua segera mengaktifkan formasi pertahanan, tapi cahaya formasi hancur sebelum sempat menyatu. Kekuatan itu bukan sesuatu yang bisa ditahan sekte manapun. Shu Wutian berhenti melangkah. Matanya menatap tangan raksasa itu tanpa rasa kaget, seolah ia sudah tahu sejak awal bahwa dunia sendiri akan turun tangan. Retakan di tubuhnya berdenyut semakin cepat, cahaya ungu abu keluar bagai lidah api yang melilit seluruh tubuhnya. Aku tidak ingin muncul, tapi kau memaksaku, ucapnya pelan. Kata-kata sederhana itu membuat udara membeku, dan tangan raksasa berhenti sejenak seolah ragu. Lan Shihe menahan napas. Ia tahu kalimat itu bukan sekadar protes, itu adalah peringatan. Tangan raksasa itu menghantam. Gunung runtuh, lembah bergetar, seluruh murid jatuh tersungkur. Namun tepat sebelum telapak hitam itu menyentuh tanah, Shu Wutian mengangkat tangannya yang retak. Cahaya ungu abu meledak, bukan menahan, tapi menelan telapak itu. Jeritan dimensi menggema. Suara itu bukan dari makhluk hidup, melainkan dari hukum dunia sendiri yang terkoyak. Retakan hitam melebar, tapi bukan Shu Wutian yang tertelan, melainkan bagian langit yang hancur, ditarik masuk ke kehampaan. Tidak mungkin, gumam Feng Ruilan, tubuhnya bergetar hebat. Dia menelan hukum dunia itu sendiri. Lan Shihe menutup mulutnya dengan gemetar, matanya meneteskan air mata tanpa sadar. Bukan dia yang masuk ke kehampaan, melainkan kehampaan itu yang keluar bersamanya. Shu Wutian menurunkan tangannya. Retakan yang ada di tubuhnya kini merambat ke bahu, nyaris ke dada.
namun ia tetap berjalan meninggalkan reruntuhan lembah. Di kejauhan, Mo Jilang, sarjana pengembara yang selalu membawa gulungan kuno di punggungnya, menyaksikan semuanya dari balik hutan. Ia tersenyum samar. Akhirnya, bayangan yang terhapus itu muncul. Shu Wutian, kau benar-benar ada. Langit yang robek menutup perlahan, tapi luka di dunia tidak bisa pulih. Sejak saat itu, setiap orang yang ada di lembah tahu satu hal. Mereka menyaksikan sesuatu yang tidak seharusnya lahir di dunia. Shu Wutian melangkah ke kegelapan malam, membawa retakan yang kian membesar dan membawa ancaman bahwa setiap kehadirannya akan membuat dimensi rapuh bagai kaca tipis. Malam itu, hutan sunyi dipenuhi suara jangkrik. Shu Wutian duduk di atas batu berlumut, tatapannya kosong menembus kegelapan. Retakan di lengannya kini menjalar hingga ke bahu, bercahaya samar. Setiap denyutnya membuat udara di sekitarnya bergetar, seakan dunia sedang merintih. Ia menutup matanya, mencoba bernapas perlahan. Namun, setiap tarikan napas justru membuat retakan itu merespons, seolah tubuhnya dan kehampaan sedang berperang memperebutkan kendali. Jika ini terus meluas, aku tidak hanya akan menghapus dunia di sekitarku, aku akan menghapus diriku sendiri, gumamnya. Di sela pepohonan, suara langkah ringan terdengar. Mo Jilang muncul membawa gulungan bambu di punggungnya. Ia menatap Shu Wutian tanpa gentar, padahal aura yang keluar dari retakan itu cukup untuk membuat binatang di hutan mati mendadak. Akhirnya aku menemukanmu, kata Mo Jilang dengan nada tenang. Makhluk yang tidak tertulis, Shu Wutian. Shu Wutian membuka mata. Pandangannya tajam, namun Mo Jilang hanya tersenyum tipis. Kau tidak mengenalku, tapi aku sudah lama mencarimu. Aku pengumpul gulungan Dao yang terlupakan, dan di antara ribuan catatan yang kubaca, hanya satu nama yang selalu terhapus dari setiap lembaran. Namaku, jawab Shu Wutian datar. Benar. Mo Jilang duduk di tanah, membuka salah satu gulungan. Gulungan itu kosong, seakan tinta yang pernah ada sudah dilahap api. Inilah catatan tentangmu. Setiap kali aku menuliskannya, huruf itu lenyap. Namun malam ini, setelah aku menyaksikan langit robek, aku tahu kau memang nyata. Shu Wutian menatap gulungan kosong itu lama. Kalau begitu, kau pun tahu dunia tidak menginginkanku. Mo Jilang mengangguk. Justru itu, dunia berusaha menolakmu. Namun semakin menolak, semakin nyata kau menjadi. Kau bukan hanya makhluk yang dihapus, Shu Wutian. Kau adalah sumbu hampa, inti kekosongan yang menyangga semua eksistensi. Kata-kata itu membuat udara membeku. Shu Wutian terdiam, matanya bergetar. Ia tidak asing dengan istilah itu. Sejak kecil, dalam mimpinya, ia selalu mendengar suara samar yang menyebutnya begitu, meski ia tak pernah paham artinya. Namun, percakapan mereka terganggu oleh cahaya di langit. Dari arah timur, awan hitam bergulung, dan dari dalamnya muncullah kafilah berjubah hitam dengan lambang tengkorak. Mereka adalah murid dari sekte Malam Hitam, sekte bayangan yang terkenal mengincar kekuatan yang seharusnya tidak ada di dunia. Pemimpinnya, seorang pria kurus dengan mata hijau menyala, menatap Shu Wutian dengan senyum menyeramkan. Jadi inilah makhluk yang membuat langit robek. Shu Wutian. Mo Jilang bergumam. Hei Mingque, penguasa dimensi kegelapan, bahkan dia datang. Shu Wutian berdiri perlahan. Retakan di tubuhnya semakin berpendar, membuat tanah di bawah kakinya retak tanpa disentuh. Kau juga datang untuk menghapusku? Hei Mingque tertawa panjang. Menghapusmu? Tidak. Aku ingin menjadikanmu korban. Jika kau benar-benar sumbu hampa, maka dengan darahmu aku bisa menstabilkan dimensi. Dunia ini terlalu rapuh sejak kehadiranmu. Mo Jilang buru-buru berdiri. Jangan dengarkan omong kosongnya. Mereka ingin mengikatmu agar kekuatanmu jadi penopang dunia. Itu berarti kau akan terkunci selamanya. Shu Wutian menatap Hei Mingque. Tatapannya kosong, tapi aura di sekitarnya makin berat. Dulu, dunia memilih untuk menghapusku. Sekarang, kau ingin mengikatku. Bedanya, Hei Mingque mengangkat tangannya. Dari telapak tangannya, bayangan hitam memanjang, berubah menjadi rantai dimensi yang melilit udara. Setiap rantai mengandung hukum ruang cukup kuat untuk menahan naga purba sekalipun. Bedanya, ucap Hei Mingque dengan senyum licik, jika aku yang menahanmu, kau akan tetap ada. Bukan hilang,
tapi kau akan jadi pilar abadi dan aku, penguasa semua dimensi. Rantai itu menghantam Shu Wutian. Udara bergetar, pepohonan tumbang, tanah terbelah. Shu Wutian tidak menghindar. Ia mengangkat tangannya dan retakan ungu di tubuhnya menyebar ke udara. Rantai itu menabrak cahaya ungu abu, lalu lenyap seperti dilempar ke jurang tak berdasar. Hei Mingkue terbelalak. Tidak mungkin, itu rantai dimensi, hukum tertinggi. Shu Wutian melangkah maju. Hukum apapun yang menyentuhku akan menjadi abu. Mojilang menatap pemandangan itu dengan takjub, tapi juga ngeri. Ia tahu setiap kali Shu Wutian menggunakan retakan itu, batas dunia semakin rapuh. Langit malam bergetar lagi. Kali ini bukan hanya karena Shu Wutian, melainkan karena para tetua sekte besar yang mendengar berita robeknya gulungan takdir kini sedang bergegas datang. Malam itu bukan lagi hanya pertemuan kebetulan, melainkan awal dari perburuan besar-besaran terhadap makhluk yang seharusnya tidak ada. Shu Wutian menatap rantai yang lenyap di udara, lalu menoleh pada Hei Mingkue dengan tatapan kosong. Kau bilang aku akan jadi pilar abadi? Kau salah, aku bukan pilar, aku adalah retakan. Dan sekali lagi, cahaya ungu abu meledak dari tubuhnya, memecahkan langit malam seperti kaca yang dilempar batu. Langit malam pecah oleh ledakan ungu abu yang meledak dari tubuh Shu Wutian. Retakan menyebar bagai sarang laba-laba, menggores cakrawala. Setiap retakan menelan cahaya bintang, membuat malam seakan kehilangan langitnya. Hei Mingkue terhuyung mundur, matanya membelalak. Tidak, kekuatan ini bahkan lebih dari kehampaan biasa. Kau benar-benar retakan itu sendiri. Suaranya bergetar antara kagum dan takut. Namun, penguasa dimensi kegelapan tidaklah mudah goyah. Ia mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, menciptakan lautan bayangan pekat. Dari kegelapan itu, ribuan mata hijau menyala dan setiap mata memancarkan kekuatan jiwa yang dapat melumpuhkan bahkan tetua sekte. Shu Wutian, kau bukanlah satu-satunya yang memiliki kekuatan melawan hukum dunia. Aku lahir dari celah dimensi. Aku adalah malam yang tak berujung. Teriak Hei Mingkue. Bayangan-bayangan itu melesat, membentuk naga hitam yang melilit tubuh Shu Wutian. Shu Wutian tetap diam. Retakan di tubuhnya semakin merambat hingga menutupi setengah dada. Naga bayangan itu menerkam, melilit, dan berusaha menghancurkannya. Namun setiap lilitan justru hancur, terpecah menjadi debu hitam sebelum benar-benar menyentuhnya. Aku bukan melawan hukum dunia, bisik Shu Wutian. Aku adalah alasan hukum itu runtuh. Dengan satu langkah maju, naga bayangan pecah menjadi ribuan serpihan. Bayangan-bayangan lain ikut lenyap seperti kertas terbakar. Hei Mingkue terbatuk darah, tubuhnya goyah. Mojilang yang berdiri agak jauh menelan ludah. Dia tidak melawan jurus itu, dia menghapusnya, seakan jurus itu tidak pernah diciptakan. Namun pertempuran tidak berhenti di situ. Dari kejauhan, cahaya merah menyilaukan membelah langit. Sekelompok kultivator dengan jubah merah api tiba dipimpin oleh seorang wanita dengan mata tajam penuh amarah. Dialah Feng Ruilan yang masih menyimpan dendam dari pertemuan sebelumnya. Shu Wutian, serunya lantang. Kali ini, aku akan menyaksikan kehancuranmu dengan mataku sendiri. Hei Mingkue tertawa lirih meski tubuhnya lemah. Feng Ruilan, kau datang di waktu yang tepat. Kita punya musuh yang sama. Jika dia tetap hidup, bukan hanya sekte kita, semua dimensi akan runtuh. Murid-murid berjubah merah segera membentuk formasi, menciptakan teratai api raksasa yang menyelimuti langit malam. Panasnya mengeringkan sungai, membakar pepohonan, dan menyalakan cahaya merah di seantero hutan. Shu Wutian menatap teratai api itu dengan datar. Api menyala-nyala, tapi dalam matanya semua itu hanyalah bunga kertas. Retakan di tubuhnya berdenyut lagi, merespons kekuatan yang datang. Lan Shihe yang diam-diam mengikuti dari jauh menahan napas. Jika dia menghapus api itu, hutan ini, bahkan mungkin seluruh wilayah, akan hilang bersama dimensi yang menopangnya. Teratai api raksasa meluncur turun, menghantam Shu Wutian. Suara ledakan membelah malam membuat tanah terbelah ribuan meter. Semua orang menutup mata dari kilatan itu. Namun ketika debu mereda, Shu Wutian masih berdiri. Api yang seharusnya membakar dunia hilang begitu saja. Tidak ada sisa abu, tidak ada panas, seakan api itu tak pernah ada. Mustahil,
Feng Ruilan berteriak histeris. Itu adalah jurus pamungkas sekte kami. Bagaimana bisa hilang begitu saja? Shu Wutian melangkah maju. Karena keberadaannya bertentangan denganku. Api itu bukan padam. Ia hanya tidak pernah lahir. Ucapan itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Hei Ming Kue menelan ludah, wajahnya mulai kehilangan sinar sombong. Feng Ruilan mundur beberapa langkah, matanya dipenuhi ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan. Mo Jilang menatap Shu Wutian dengan wajah serius. Setiap kali dia menggunakan retakan itu, dunia semakin mendekati batasnya. Bila ini terus terjadi, bahkan Dewa Takdir tidak akan mampu menuliskan ulang keseimbangan. Shu Wutian berhenti melangkah. Ia menatap tangannya yang hampir seluruhnya retak, cahaya ungu abu mendominasi kulitnya. Jika keberadaanku berarti semua ini menjadi abu, ia mengangkat kepalanya menatap ke langit yang terus bergetar. Maka mungkin aku memang tidak seharusnya ada. Hening sesaat. Lalu retakan baru muncul di langit, jauh lebih besar dari sebelumnya. Dari celah itu terdengar suara gaung kuno, jauh lebih tua daripada Tianji Changshuan maupun Hei Mingkue. Suara yang membuat seluruh alam semesta bergetar. Shu Wutian, kau telah membuat semua dimensi berguncang. Saatnya kau kembali ke tempatmu semula, di luar eksistensi. Langit pecah lebih lebar, dan dari dalamnya muncul sosok naga purba dengan sisik berlumuran cahaya kehampaan. Nafasnya saja membuat bumi retak, dan semua kultivator terjatuh berlutut. Shu Wutian mendongak, matanya tenang. Akhirnya kau datang. Gu Huangxiao. Nafas naga purba itu mengguncang seluruh hutan, membuat pepohonan tercabut, sungai surut, dan tanah retak berlapis-lapis. Gu Huangxiao, naga kehampaan yang berasal dari awal penciptaan dimensi, menatap Shu Wutian dengan mata sebesar danau yang berkilau cahaya abu ungu. Shu Wutian, suara itu bergema di setiap telinga, seakan berbicara langsung ke jiwa. Keberadaanmu merusak keseimbangan. Kau adalah luka di tubuh semesta, dan aku adalah obatnya. Shu Wutian menatap naga itu tanpa gentar. Tubuhnya sudah hampir separuh diliputi retakan, tapi matanya tetap jernih, tak goyah sedikit pun. Obat, katamu? Jangan salah, aku bukan luka. Aku adalah kepastian yang tak bisa kau sembuhkan. Gu Huangxiao menggeram, getaran suaranya meremukkan gunung di kejauhan. Seekor naga bayangan lahir dari sisiknya, lalu berputar di udara dan melesat ke arah Shu Wutian. Satu gerakan kecil, naga itu sudah cukup untuk membakar dimensi kecil menjadi abu. Shu Wutian mengangkat tangannya. Retakan di tubuhnya bersinar, lalu naga bayangan itu hilang begitu saja, bahkan tanpa suara. Seakan tidak pernah ada. Seperti yang kuduga, gumam Gu Huangxiao. Kau bukan menghancurkan, kau menghapus. Mo Jilang yang menyaksikan dari kejauhan bersama Lan Shihe merinding. Kalau begini, terus setiap jurus yang diarahkan padanya hanya akan membuat dunia kehilangan lapisan sejarahnya. Dunia akan kehabisan masa lalu untuk diingat. Lan Shihe menggigit bibir. Tapi kalau Shu Wutian kalah, semua dimensi akan pecah dengan sendirinya. Tidak ada pilihan baik di sini. Naga purba itu tidak berhenti. Ia mengibaskan ekornya dan dunia sekitarnya langsung terbalik. Laut muncul di udara, gunung menukik dari langit, matahari terbelah menjadi ribuan cahaya. Gu Huangxiao tidak menyerang dengan jurus biasa. Ia memanipulasi tatanan semesta. Shu Wutian terhempas di tengah kekacauan itu, tapi justru tersenyum tipis. Jika kau ingin melawanku dengan aturan semesta, maka kau sudah kalah. Retakan di tubuhnya menjalar ke tanah, lalu ke udara. Seluruh ruang bergetar, garis-garis retak menjalar seperti jaring laba-laba kosmik. Semua yang berubah karena Gu Huangxiao, laut di langit, gunung terbalik, matahari terpecah, perlahan hilang. Dunia kembali seperti semula, seakan naga itu tidak pernah bergerak. Feng Ruilan menatap dengan wajah pucat. Dia menghapus pergerakan semesta itu sendiri, bukan hanya jurus, tapi kenyataan. Gu Huangxiao meraung marah, suaranya menggetarkan jiwa semua orang. Kalau begitu, aku akan menelanmu ke dalam kehampaan asal. Mari kita lihat, apakah kau masih bisa menghapus sumbermu sendiri. Mulut naga itu terbuka, memperlihatkan pusaran kegelapan yang seakan langsung terhubung keluar semua dimensi.
Pusaran itu menarik segalanya, pepohonan, tanah, bahkan cahaya bintang. Shu Wutian berdiri tegak, tubuhnya nyaris hancur oleh retakan. Tapi langkahnya mantap. Ia memasuki pusaran itu tanpa melawan, seakan memang ingin ditelan. Mo Jilang berteriak, "Bodoh, itu bukan tempat yang bisa dimasuki siapapun. Itu asal mula kehampaan, di mana bahkan cahaya tak bisa bertahan." Namun Shu Wutian hanya berbisik, terdengar oleh semua jiwa yang menyaksikan. "Aku lahir dari tempat itu. Aku hanya pulang." Saat tubuhnya menghilang dalam pusaran naga, langit mendadak sunyi. Hutan terdiam, api padam, bahkan suara angin berhenti. Semua kultivator terperangah. Gu Huangxiao menutup mulutnya. Matanya menyipit. Apakah dia benar-benar kembali ke asal? Namun sebelum naga itu sempat melanjutkan pikirannya, retakan baru muncul di dadanya. Cahaya ungu abu merambat dari dalam tubuhnya, memecahkan sisiknya satu persatu. Dari dalam pusaran yang tadi ditelannya, Shu Wutian muncul kembali, tapi kali ini tubuhnya benar-benar bercahaya. "Gu Huangxiao," ucapnya datar, "aku tidak kembali ke asal. Aku adalah asal itu sendiri." Ledakan cahaya meledak dari tubuh Shu Wutian, menembus dada naga purba. Gu Huangxiao meraung, tubuhnya hancur berkeping-keping. Setiap sisiknya runtuh menjadi abu dimensi. Namun di saat bersamaan, retakan di tubuh Shu Wutian hampir menelan dirinya sepenuhnya. Separuh wajahnya sudah lenyap, digantikan cahaya ungu abu yang berdenyut seperti matahari gelap. Lan Shihe menutup mulutnya, menahan teriakan. Kalau terus begini, dia bukan lagi manusia, bukan juga iblis. Dia akan menjadi kehampaan itu sendiri. Mo Jilang menggeleng putus asa. Mungkin itulah takdir Shu Wutian sejak awal. Bukan sebagai penguasa dimensi, tapi sebagai dimensi yang menghapus penguasa. Gu Huangxiao terjatuh, tubuhnya pecah hingga menjadi serpihan cahaya. Namun, dari serpihan itu terdengar tawa lirih yang menyeramkan. "Hahaha, kau memang melampaui segalanya, Shu Wutian. Tapi semakin kau muncul, semakin cepat segalanya menjadi abu. Kau adalah akhir yang berjalan." Shu Wutian terdiam. Ia menatap ke tangannya yang kini sepenuhnya retak. Lalu, dengan suara nyaris tak terdengar, ia berkata, "Kalau begitu, biarlah akhir ini berjalan sampai semua dusta semesta runtuh." Berita tentang runtuhnya Gu Huangxiao, naga purba yang konon tak bisa mati, menyebar seperti badai ke seluruh dimensi. Para kultivator dari sekte-sekte besar, dewa-dewa penjaga, hingga iblis tertua di lembah kegelapan semua mendengar kabar yang sama. Ada sosok yang bangkit dari kehampaan, sosok yang bahkan mampu meniadakan hukum naga purba. Namun, yang membuat banyak pihak gemetar bukanlah kekuatan Shu Wutian, melainkan kenyataan bahwa keberadaannya menciptakan retakan baru di dunia. Dimensi kecil runtuh tanpa sebab, beberapa domain terhapus dari sejarah seolah tak pernah ada. Di aula batu giok sekte cermin langit, para tetua berkumpul. Jing Ruolan, sang matriark dengan rambut putih yang jatuh hingga lantai, mengetuk tongkat gioknya. Apakah kabar ini benar? Apakah Shu Wutian benar-benar meniadakan naga purba? Seorang murid gemetar menjawab, "Benar, matriark." Mereka yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri melaporkan bahwa naga purba itu lenyap menjadi abu dimensi. Tubuh Shu Wutian kini tak sepenuhnya manusia. Ruangan hening. Mo Jilang yang hadir sebagai utusan menunduk. "Matriark, aku sendiri melihatnya. Wutian tidak bisa lagi disebut manusia. Dia adalah luka yang berjalan." Sementara itu, jauh di lembah hitam tak berujung, seorang lelaki bermata tiga duduk di atas singgasana tulang. Dialah Yu Huanlei, penguasa iblis 1000 bayangan. Bibirnya melengkung licik. Jadi, akhirnya dia muncul. Kehampaan yang dulu kami kira mustahil, kini berjalan dengan wujud manusia. Menarik. Ia mengangkat tangannya, dan dari kegelapan muncullah bayangan-bayangan bersenjata. "Sampaikan perintahku. Jangan menyerang Shu Wutian. Ikuti dia. Dunia akan runtuh di belakangnya dan kita hanya perlu memungut sisa." Di sisi lain, Lan Shihe masih bersama Shu Wutian. Mereka berjalan melewati reruntuhan pegunungan, bekas pertempuran melawan naga purba. Mata Shihe penuh kekhawatiran. "Wutian, sampai kapan kau bisa bertahan? Tubuhmu sudah setengahnya retak." Shu Wutian menoleh, suaranya dingin tapi dalam.
Aku bukan bertahan, aku berubah. Apa yang kau lihat sebagai retakan adalah kepulangan, dan kepulangan ini tak bisa dihentikan. Lan Shihe menunduk. Ia ingin berkata sesuatu, tapi lidahnya keluh. Ia tahu, semakin lama Shu Wutian hidup, semakin banyak dunia yang akan hilang. Namun hatinya juga tahu, tanpa Shu Wutian, dimensi akan jatuh ke tangan para penguasa yang lebih haus darah. Di puncak Gunung Qianluo, Feng Ruilan berdiri sendiri. Ia menghadap ke arah langit yang berwarna kelam. Shu Wutian, semakin kau berjalan, semakin banyak sekte besar yang akan membencimu. Tapi aku justru ingin tahu, apa sebenarnya tujuanmu? Apakah kau ingin menghapus semua ini, atau menciptakan sesuatu yang baru? Shu Wutian melanjutkan perjalanannya, dan di tiap langkah, tanah di bawah kakinya meninggalkan garis retakan yang bersinar. Burung-burung berhenti berkicau, binatang bersembunyi, udara menjadi berat. Setiap makhluk tahu kehadirannya bukan untuk tinggal, melainkan untuk menghapus. Tak butuh waktu lama sebelum berita kedatangannya mencapai Istana Sembilan Langit, tempat para penguasa dimensi berkumpul. Shen Qianrui, penguasa yang dijuluki penulis takdir, membuka gulungan kitabnya. Ia mencoba menuliskan nama Shu Wutian di lembar takdir, tapi setiap kali ia menorehkan pena, huruf itu lenyap. Mustahil. Shen Qianrui terengah, wajahnya pucat. Nama itu menolak ditulis. Dia adalah takdir yang tak bisa ditentukan. Para penguasa lain saling berpandangan. Ada yang marah, ada yang ketakutan, ada pula yang berambisi. Namun, satu hal jelas, Shu Wutian kini bukan lagi sekadar legenda gelap. Ia adalah kenyataan yang berjalan, dan setiap langkahnya adalah ancaman bagi eksistensi mereka. Malam itu, Shu Wutian berdiri di tebing menghadap bulan merah. Lan Shihe berdiri di sampingnya, wajahnya suram. Wutian, apa yang kau inginkan sebenarnya? Shu Wutian menatap bulan, matanya kosong namun dalam. Aku hanya ingin dunia berhenti berbohong. Semua ini, para penguasa, sekte, dewa, iblis, semua hanyalah lapisan ilusi yang diciptakan untuk menutup luka asal. Kalau aku harus menjadi akhir bagi semua ilusi itu, maka biarlah begitu. Lan Shihe terdiam. Air matanya jatuh, tapi ia tidak berani mengeluarkan suara. Karena jauh di hatinya, ia tahu Shu Wutian bukan sedang berbicara metafora. Ia benar-benar akan menghapus semua ini, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Langit di atas lembah Shenyuan mendadak berubah gelap, seolah tinta hitam dituangkan ke atas kanvas. Awan-awan berputar membentuk lingkaran. Di tengahnya terbuka celah cahaya biru menyilaukan. Dari dalam celah itu turun sebuah istana melayang, dihiasi ribuan jimat bercahaya. Itulah Istana Sembilan Langit, markas para penguasa dimensi yang tak pernah turun tangan, kecuali jika ancaman benar-benar tak bisa diabaikan. Hari itu, mereka muncul bukan untuk sekadar mengawasi, tapi untuk menahan Shu Wutian. Di bawah istana, Shen Qianrui berdiri dengan kitab takdirnya. Meski tadi ia gagal menuliskan nama Wutian, ia tetap mencoba menyusun strategi. Shu Wutian, apapun dirimu sekarang, kami tidak akan membiarkanmu meniadakan fondasi semua dunia. Shu Wutian menatap tenang. Tidak ada amarah, tidak ada kebencian. Hanya tatapan datar yang membuat siapapun merasa seperti sedang dipandang jurang tak berdasar. Fondasi dunia, itu cuma topeng untuk menutupi busuknya asal kalian. Dari belakang Shen Qianrui, muncullah seorang pria dengan rambut perak panjang dan mata bersinar emas. Ia mengenakan jubah hitam penuh simbol kuno. Shu Wutian, kau mungkin bisa meniadakan naga purba, tapi aku bukan naga. Aku adalah Mo Lianshu, pewaris teknik anti penghapusan. Lan Shihe terkejut mendengar nama itu. Ia berbisik, teknik anti penghapusan konon hanya legenda. Itu satu-satunya kekuatan yang bisa menahan kehampaan. Bagaimana mungkin orang ini menguasainya? Mo Lianshu mengangkat tangan, dan tubuhnya bersinar dengan simbol-simbol berlapis. Setiap simbol berdenyut seperti daging hidup, lalu melilitkan diri ke udara. Ketika Shu Wutian melangkah, retakan dimensi muncul seperti biasa. Tapi kali ini, simbol-simbol itu segera menutupnya. Shu Wutian berhenti sejenak, matanya menyipit. Kau berani berdiri di antara aku dan kebenaran. Mo Lianshu tersenyum tipis. Aku tidak hanya berdiri, aku akan menahanmu. Kehampaanmu mungkin tak terbatas, tapi aku adalah dinding yang tak bisa kau robohkan.
Pertarungan pun dimulai. Shu Wutian mengangkat tangannya, dan udara di sekitarnya langsung lenyap, menciptakan ruang vakum yang menyedot semua makhluk. Namun, Mo Lianshu menginjak tanah, dan simbol-simbol keluar dari tubuhnya, menciptakan lapisan demi lapisan yang menutup kehampaan itu. Suara ledakan tak terdengar, tapi bumi bergetar hebat, seolah dunia sedang diremukkan dari dalam. Para penguasa lain yang menyaksikan dari istana melayang menahan napas. Mereka tahu, jika Mo Lianshu kalah, tidak ada lagi yang bisa menghentikan Shu Wutian. Lan Shihe berdiri di kejauhan, hatinya diliputi dilema. Jika Mo Lianshu berhasil, Wutian akan hancur. Tapi jika ia gagal, seluruh dimensi akan menghilang. Air matanya kembali jatuh. Ia benci dirinya sendiri karena tak bisa memilih. Shu Wutian melangkah lagi, dan kali ini tubuhnya sendiri bergetar. Setengah tubuhnya berubah menjadi kabut hitam dengan kilatan abu-abu, seolah dirinya bukan lagi manusia penuh. Mo Lianshu melihat itu dan matanya bersinar. Kau semakin rapuh. Kau bahkan tak bisa menahan kehampaan dalam tubuhmu sendiri. Namun Shu Wutian hanya tersenyum samar. Rapuh? Tidak. Mo Lianshu, aku hanya semakin jujur dengan diriku sendiri. Ia mengangkat kedua tangannya dan seluruh langit runtuh. Awan-awan, cahaya, bahkan suara hening, semuanya ditarik ke dalam pusaran besar di atas kepalanya. Para penguasa di istana melayang segera membentuk penghalang, tapi wajah mereka pucat. Mo Lianshu segera melompat ke depan, simbol-simbolnya meluas, membentuk jaring raksasa yang menutup pusaran. Untuk sesaat, dunia berhenti runtuh. Namun dari balik kabut hitam tubuh Shu Wutian, muncul mata ketiga yang perlahan terbuka. Mata itu tak memiliki bola mata, hanya kehampaan berkilauan. Begitu mata itu menatap jaring simbol Mo Lianshu, simbol-simbol itu mulai pudar, satu demi satu. Tidak mungkin. Mo Lianshu terengah, wajahnya pucat. Teknik anti penghapusan tidak bisa dihapus. Tidak seharusnya bisa. Shu Wutian menatapnya dingin. Tidak ada yang benar-benar kebal terhadap kehampaan. Kau hanya menunda, bukan menghentikan. Jaring simbol pecah dan cahaya biru yang menahan retakan langit pun hancur. Istana melayang berguncang, hampir jatuh dari dimensi. Para penguasa berteriak, sebagian berusaha kabur. Shen Qianrui menggenggam erat kitabnya. Wajahnya basah oleh keringat. Jika ini terus berlanjut, semua dimensi akan runtuh sekaligus. Shu Wutian menatap mereka semua, kemudian berbalik arah. Ia tidak menyerang lebih jauh. Hanya satu kalimat yang ia tinggalkan, suaranya menggema ke seluruh langit. Jangan hadang aku. Aku bukan musuh yang ingin berperang. Aku adalah akhir yang tak bisa kalian tolak. Lalu ia melangkah pergi, meninggalkan Mo Lianshu yang terjatuh ke tanah dengan tubuh penuh retakan darah. Para penguasa terdiam, antara lega karena masih hidup dan gentar karena kini mereka tahu Shu Wutian tidak bisa ditaklukkan, bahkan oleh teknik legendaris yang katanya mustahil dihancurkan. Kabut hitam yang ditinggalkan Shu Wutian masih menggantung di langit, meski tubuhnya sudah lenyap dari tempat itu. Para penguasa dimensi berdiri kaku, wajah mereka pucat pasi. Mo Lianshu tergeletak di tanah, napasnya tersengal-sengal, tubuhnya penuh retakan darah yang masih memancarkan cahaya simbol yang pecah. Shen Qianrui menutup kitab takdirnya dengan gemetar. Ia bahkan bisa menghancurkan teknik anti penghapusan, sesuatu yang tidak pernah tercatat dalam sejarah dimensi. Di atas istana melayang, para tetua bersuara satu persatu. Suara mereka dipenuhi rasa panik dan ketakutan. Kalau satu makhluk seperti itu dibiarkan berkeliaran, semua akar realitas akan runtuh. Tidak ada tempat aman di 72 dimensi. Tetua lain menimpali, kita tidak bisa lagi mengandalkan aturan lama. Kita harus berkoalisi, bahkan jika itu berarti bersatu dengan musuh-musuh lama. Shen Qianrui menutup matanya sejenak. Ia tahu keputusan itu akan membuka jalan perang besar yang tak pernah ada sebelumnya. Apakah kalian ingin membentuk aliansi penutup dimensi? Keheningan berlangsung lama, sampai suara berat dari seorang tetua tua bergema. Ya, demi menjaga keseimbangan, kita harus menyatukan sekte, klan, dan istana yang selama ini saling membunuh. Shu Wutian tidak boleh diberi ruang untuk bernapas. Lan Shihe, yang sejak tadi berdiri diam, akhirnya bersuara dengan nada getir. Kalian semua takut padanya. Tapi apakah kalian pernah berpikir, jika Shu Wutian tidak bermaksud menjadi musuh? Kata-katanya jelas, ia bukan ingin perang, ia hanya akhir.
Beberapa penguasa menatapnya tajam, seperti hendak menuduh. Namun Shen Qianrui mengangkat tangan, menenangkan suasana. Apapun maksudnya, hasilnya sama. Jika ia berjalan tanpa henti, semua dimensi akan sirna. Tidak ada negosiasi dengan kehampaan. Sementara itu, di suatu dimensi terpencil, Shu Wutian berjalan sendirian. Setiap langkahnya menorehkan jejak hitam di tanah, jejak yang perlahan memudar seperti asap. Tubuhnya setengah kabut, setengah manusia. Ia berhenti di tepi jurang dan menatap ke bawah. Bayangan samar seorang perempuan muncul di balik ingatannya. Rambut panjang berwarna putih, mata setenang air, senyuman yang lembut. Ia berbisik tanpa suara. Shu Wutian, jangan lenyapkan dirimu sendiri. Mata Shu Wutian bergetar sesaat, lalu tenang kembali. Xianlan, aku sudah melangkah terlalu jauh. Langkah angin berdesir, dan dari balik kabut muncul sosok berjubah emas. Dialah Hua Lingzhao, pemimpin sekte Matahari Abadi yang dikenal licik dan berambisi menguasai seluruh sekte sejak ratusan tahun lalu. Shu Wutian, ujar Hua Lingzhao dengan senyum palsu. Aku tahu kau bukan ingin membinasakan segalanya, tapi lihatlah, semua dimensi akan menolakmu. Jika kau terus sendiri, kau akan binasa sia-sia. Bergabunglah denganku. Kita bisa gunakan kehampaanmu untuk menaklukkan, bukan memusnahkan. Shu Wutian menoleh perlahan. Tatapannya kosong, tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya membawa beban dunia. Kau tidak mengerti. Aku tidak menaklukkan, tidak pula membinasakan. Aku hanya menyingkirkan ilusi. Kau pun hanyalah ilusi. Seketika tubuh Hua Lingzhao bergetar. Separuh wajahnya berubah kabur seolah hendak hilang. Dengan cepat, ia mengeluarkan sebuah cermin emas besar, memantulkan tubuhnya agar kembali solid. Wajahnya pucat pasi. Bahkan aku hampir dihapus hanya karena tatapanmu. Shu Wutian melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Hua Lingzhao menggertakkan gigi, matanya penuh kebencian. Jika dia tidak mau bergabung, maka aku akan memastikan aliansi penutup dimensi menghancurkannya. Tapi ketika semua sudah selesai, akulah yang akan duduk di atas reruntuhan 72 dimensi. Di saat yang sama, di Istana Sembilan Langit, Mo Lianchu yang terluka parah terbaring di ruang pemulihan. Tubuhnya remuk, tapi mata emasnya tetap terbuka. Ia berbisik dengan suara lemah. Dia tidak sepenuhnya kehampaan. Ada sesuatu yang ia simpan, sesuatu yang bisa menjatuhkannya. Shen Qianrui yang diam-diam mendengar itu menatap Mo Lianchu dengan serius. Apa maksudmu? Apa ada celah dalam Shu Wutian? Mo Lianchu terbatuk darah lalu tersenyum samar. Ya, celah itu bernama perasaan. Selama ia masih mengenang seseorang, ia tidak benar-benar kosong. Shen Qianrui terdiam. Kata-kata itu menusuk dalam, seakan membuka jalan lain di luar kehancuran. Namun apakah perasaan bisa menjadi senjata melawan sesuatu yang lebih kuat dari hukum dimensi? Langit kembali bergetar seolah memberi jawaban. Cahaya merah muncul di ufuk jauh, tanda bahwa retakan dimensi baru sedang terbuka. Shu Wutian terus melangkah ke arahnya, sementara di balik layar seluruh sekte besar mulai bergerak, membentuk aliansi yang bahkan musuh bebuyutan pun tak kuasa menolak. Perang bukan hanya soal kekuatan, tapi juga soal siapa yang berani mengkhianati siapa lebih dulu. Langit 72 dimensi berubah menjadi merah darah. Sebuah lonceng purba berdentang dari tengah kekosongan, gaungnya merambat hingga ke tiap dunia. Itu bukan sekadar bunyi, melainkan tanda resmi terbentuknya sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Aliansi penutup dimensi. Di balairung kosong abadi, ribuan kursi batu terapung melingkari altar pusat. Para penguasa sekte, klan, dan istana duduk di sana dengan wajah penuh kewaspadaan. Mereka yang dulu saling bunuh kini duduk berdampingan. Sungguh pemandangan yang mustahil jika bukan karena satu nama. Shu Wutian. Shen Qianrui membuka kitab takdirnya di hadapan semua orang, menampilkan ribuan garis nasib yang bergetar kacau. Inilah bukti. Jika kita tidak bertindak, semua garis takdir ini akan terhapus. Tidak ada masa depan bagi siapapun. Seorang tetua dari sekte pedang nirbayangan menepuk meja. Kalian tahu siapa yang kita hadapi? Itu bukan manusia, bukan iblis, bukan dewa. Itu kehampaan yang berjalan. Bagaimana kita bisa melawan kehampaan?
Hua Lingzhao berdiri, jubah emasnya memantulkan cahaya bintang, senyumnya penuh percaya diri. Tidak ada yang abadi, bahkan kehampaan sekalipun. Shu Wutian pernah hidup, pernah merasakan sesuatu, dan itu cukup untuk menambatkan dirinya pada kenyataan. Kita bisa memanfaatkannya. Lan Shihe yang sejak tadi diam akhirnya membuka suara. Kalian bicara seakan kalian benar-benar ingin menyelamatkan dimensi. Padahal, kalian hanya takut kehilangan kekuasaan kalian. Kalau benar ingin melindungi segalanya, kenapa tidak mencoba bicara dengan Shu Wutian terlebih dahulu? Suasana langsung ricuh. Beberapa penguasa berteriak, beberapa mencibir. Namun Hua Lingzhao menatap Lan Shihe dengan dingin. Wanita bodoh, kau pikir kehampaan bisa dinegosiasi? Ia bahkan tidak melihat kita sebagai nyata. Satu-satunya pilihan adalah mengikatnya atau memusnahkannya. Shen Qianrui mengangkat tangannya, menenangkan semua pihak. Aliansi ini tidak dibentuk untuk perdebatkan cara. Aliansi ini dibentuk agar kita bisa menyatukan kekuatan. Perbedaan tujuan nanti bisa dinegosiasikan. Yang jelas, tanpa aliansi, kita tidak punya kesempatan. Di sudut ruangan, Mo Lianshu yang duduk dengan tubuh terbalut perban darah mengangkat wajahnya. Kau salah, ada satu kesempatan, tapi itu bukan dengan kekuatan, itu dengan perasaan. Semua tatapan tertuju padanya. Hua Lingzhao mendengus. Perasaan? Kau pikir Shu Wutian itu anak kecil yang bisa dilemahkan dengan cinta dan air mata? Mo Lianshu tersenyum lemah, darah menetes dari bibirnya. Kalian tidak melihat apa yang kulihat. Dalam sekejap sebelum tubuhku dihapus, matanya bergetar. Ada nama yang ia bisikkan. Itu bukan nama kita, bukan nama siapapun dari dunia ini. Itu nama seseorang, Qianlan. Nama itu bergema di seluruh Balairung. Qianlan. Tidak ada yang mengenal, tidak ada yang pernah mendengar. Namun semua bisa merasakan, nama itu membawa sesuatu yang berbeda, sesuatu yang bahkan Shu Wutian tidak bisa hapus dari dirinya. Shen Qianrui mencatat nama itu di kitab takdirnya, tapi halaman langsung robek sendiri, terbakar tanpa api. Nama ini bahkan takdir menolak mencatatnya. Sejenak keheningan menyelimuti ruangan. Lalu Hua Lingzhao tertawa dingin. Bagus, kalau begitu kita punya dua jalan. Sebagian dari kita menyiapkan senjata pemusnah dimensi dan sebagian lagi mencari siapa Qianlan itu. Kalau benar ia adalah celah Shu Wutian, kita bisa gunakan dia. Lan Shihe berdiri, wajahnya memerah oleh amarah. Gunakan, itu artinya kalian tak lebih buruk dari Shu Wutian sendiri. Jika Qianlan benar ada, mungkin dialah kunci agar Shu Wutian tidak perlu menjadi musuh kita. Namun suara mayoritas jelas. Para penguasa sekte mulai menyusun rencana. Sebagian ingin membuat formasi penyegel dimensi terbesar sepanjang sejarah. Sebagian lagi mengirim mata-mata untuk mencari jejak Qianlan. Aliansi penutup dimensi akhirnya resmi berdiri. Bukan sebagai tameng kebenaran, melainkan sebagai sarang intrik dan pengkhianatan. Di luar Balairung, di sebuah tebing hitam, Shu Wutian berdiri sendirian menatap langit merah. Ia menutup matanya. Dan dalam keheningan itu terdengar bisikan samar. Wutian, apakah kau masih ingat? Matanya bergetar. Untuk pertama kalinya sejak kebangkitannya, Shu Wutian terlihat goyah. Balairung kosong abadi telah berakhir dengan sumpah darah ribuan penguasa sekte. Namun, begitu para penguasa bubar, wajah mereka tidak lagi menampilkan solidaritas, melainkan penuh rencana masing-masing. Aliansi penutup dimensi baru saja lahir. Tapi benih pengkhianatan sudah tumbuh sejak detik pertama. Shen Qianrui berjalan sendirian di koridor kristal. Kitab takdir di tangannya terbuka sendiri, menampilkan ribuan garis merah yang saling bertabrakan. Ia tahu aliansi ini tak akan pernah benar-benar bersatu. Seperti garis takdir ini, gumamnya, semua ingin jadi pusat, tak satu pun rela menjadi simpul. Sementara itu, Hua Lingzhao memasuki ruang rahasianya di bawah istana. Ia berdiri di hadapan sebuah cermin darah, di mana bayangan seorang pria bermata merah muncul. Semua berjalan sesuai rencana, kata bayangan itu. Biarkan mereka sibuk mencari Qianlan, sementara kau menyiapkan segel penghapus dimensi. Jika waktunya tiba, hanya kaulah yang akan menguasai sisa dunia. Hua Lingzhao tersenyum tipis. Aku tidak peduli dunia ini hancur selama aku tetap ada. Di sisi lain, Lan Shihe justru memilih jalan berbeda. Ia mengumpulkan orang-orang muda berbakat yang tidak memiliki posisi penting di sekte besar.
Aliansi ini hanya topeng, katanya pada mereka. Yang mereka inginkan hanyalah kuasa atas Shu Wutian. Tapi aku percaya, masih ada cara untuk menghentikan kehancuran tanpa menjadi monster yang lebih besar darinya. Salah seorang murid bertanya lirih, tapi jika benar Shu Wutian adalah kehampaan itu sendiri, bagaimana kita bisa bicara dengannya? Lan Shihe menatap bintang yang berjatuhan di langit malam. Jika ia masih menyebut nama Qianlan, berarti ia masih punya sisi yang bisa disentuh. Kita harus temukan siapa Qianlan itu lebih dulu sebelum mereka menjadikan nama itu senjata. Pada saat yang sama, Mo Lianshu terbaring di dalam ruang penyembuhan. Tubuhnya nyaris tidak berbentuk manusia lagi. Namun dalam tidurnya, ia terseret ke dalam mimpi aneh. Ia berdiri di sebuah ladang bunga putih yang tidak ada di dimensi manapun. Dan di sana, seorang perempuan berambut hitam panjang menatapnya dengan senyum samar. "Namamu Qianlan?" bisik Mo Lianshu. Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya menyentuh dahi Mo Lianshu, dan seketika sebuah kilasan muncul. Shu Wutian berlutut di depan sosok itu, penuh luka, namun matanya bukan kehampaan, melainkan kelembutan. Mo Lianshu terbangun dengan tubuh gemetar. Dia nyata, Qianlan itu nyata. Sementara intrik manusia terus berputar, Shu Wutian sendiri berdiri di atas jurang kehampaan, tubuhnya menyatu dengan pusaran kegelapan. Tapi di dalam dadanya, sebuah suara terus berbisik, makin lama makin keras. "Wutian, kau berjanji padaku." Ia menutup matanya, dan dunia bergetar. Satu dimensi kecil yang bahkan tidak terkait dengan aliansi hancur mendadak berubah menjadi abu. Namun, wajah Shu Wutian justru dipenuhi kebingungan, bukan kemarahan. "Kenapa aku tidak bisa melupakannya?" gumamnya. Di langit, cahaya keemasan muncul. Itu adalah tanda bahwa segel pemanggil dimensi telah dibuka. Aliansi sudah mulai menggerakkan formasi raksasa mereka. Tapi, di balik bayangan formasi itu, sebuah kelompok kecil yang dipimpin Lan Shihe juga mulai bergerak diam-diam mencari jejak Qianlan yang tak boleh ditemukan oleh siapapun kecuali mereka. Aliansi ini seharusnya jadi benteng melawan Shu Wutian. Namun pada kenyataannya, aliansi penutup dimensi hanya menjadi panggung besar bagi pengkhianatan, obsesi, dan harapan samar yang berbahaya. Di tengah pusaran kekacauan itu, satu hal semakin jelas. Nama Qianlan adalah kunci yang bisa menyelamatkan semua dimensi, atau justru menghancurkannya lebih cepat daripada Shu Wutian sendiri. Kabut hitam masih menyelimuti langit ketika Lan Shihe dan kelompok kecilnya meninggalkan markas aliansi. Mereka bergerak diam-diam melewati hutan dimensi yang jarang tersentuh, di mana pepohonan terbuat dari cahaya beku dan setiap daun memantulkan suara hati yang lewat. "Guru Lan," bisik seorang murid bernama Zhou Yinian, "mengapa kita mencari Qianlan? Bukankah lebih bijak jika kita ikut memperkuat segel aliansi? Jika Shu Wutian bangkit sepenuhnya, kita semua akan binasa." Lan Shihe berhenti sejenak, matanya menatap jauh ke arah bintang-bintang yang redup. Justru karena itu, aliansi tidak mencari keselamatan, mereka mencari kemenangan. Kemenangan atas Shu Wutian berarti kekuasaan atas semua dimensi. Tapi Qianlan, aku yakin ia adalah kunci untuk memahami siapa sebenarnya Shu Wutian. Kelompok itu terus berjalan hingga tiba di sebuah danau hitam yang diyakini sebagai pintu menuju arsip lupa, sebuah ruang yang menyimpan nama-nama yang dihapus dari takdir. Air danau itu berputar seolah mendidih, dan permukaannya memantulkan wajah siapapun yang berdiri di dekatnya, namun dengan satu ciri yang hilang, mata, mulut, atau bahkan seluruh wujud. Untuk masuk ke dalam arsip lupa, seseorang harus menyerahkan ingatan paling berharga. Jelas Lan Shihe. Jika tidak, pintu ini menolak. Satu persatu murid maju. Ada yang menyerahkan ingatan tentang keluarga mereka. Ada yang tentang kemenangan mereka di masa lalu. Namun ketika giliran Lan Shihe, ia menutup matanya dan menyerahkan sesuatu yang lebih dalam. Ingatan tentang senyuman seorang anak kecil yang sudah lama tiada. Danau itu bergetar, lalu retak seperti kaca. Dari celahnya muncul tangga cahaya menuju kedalaman kegelapan. Mereka pun melangkah masuk. Di dalam arsip lupa, tak ada lantai, tak ada dinding. Hanya lautan buku melayang, masing-masing berisi nama-nama yang pernah dihapus dari takdir. Saat Lan Shihe menyentuh salah satunya,
buku itu terbuka dengan jeritan menyayat, memperlihatkan nama yang tidak bisa dibaca sepenuhnya, seolah-olah huruf-hurufnya terus berlari menjauh. Tiba-tiba, salah satu murid berteriak. Sebuah bayangan hitam muncul dari sela buku, wujudnya menyerupai manusia namun tanpa wajah. Itu adalah penjaga arsip. Yang mencari nama terlarang harus membayar dengan eksistensinya. Suara gaib itu menggema. Pertarungan tak terhindarkan. Zhou Yinian mengangkat tombaknya, melesat dengan cahaya biru, namun setiap serangan menembus tubuh penjaga seolah menembus udara. Lan Shihe menyadari satu hal. Mereka tidak bisa mengalahkan penjaga dengan kekuatan, hanya dengan nama. Ia membuka satu demi satu buku, mencari huruf yang samar membentuk Qianlan. Setiap kali namanya hampir lengkap, huruf-huruf itu kembali kabur. Qianlan, bisiknya, jika kau benar-benar ada, tunjukkan dirimu. Saat itu juga, seluruh buku bergetar. Dari lautan aksara yang berserakan, huruf-huruf membentuk siluet seorang perempuan berambut hitam panjang, mengenakan jubah putih, matanya tak memiliki warna, hanya kehampaan, namun wajahnya dipenuhi ketenangan. Penjaga arsip terdiam lalu berlutut. Buku-buku berhenti berputar seakan tunduk. Qianlan, gumam Lan Shihe. Sosok itu menoleh dan untuk sesaat semua murid merasakan ketenangan aneh, seolah-olah dunia tidak lagi runtuh. Tapi sebelum mereka bisa berbicara lebih jauh, siluet itu mulai retak, hancur menjadi serpihan cahaya. Dari kejauhan, sebuah suara bergema lirih. Cari aku di dimensi yang tidak pernah lahir. Lan Shihe menggenggam udara, namun hanya hampa yang tersisa. Arsip lupa kembali gelap, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi dalam hati mereka, api baru telah menyala. Mereka kini tahu, Qianlan bukan sekadar nama, ia adalah eksistensi, yang bahkan dimensi pun berusaha menghapusnya. Dan di tempat lain, jauh di dalam kehampaan, Shu Wutian tiba-tiba membuka matanya. Sebuah kilatan air mata jatuh tanpa ia sadari. Qianlan, langit di atas alam retakan bergetar, seolah menyadari sesuatu yang baru saja terbangun. Shu Wutian berdiri di tengah pusaran kegelapan, tubuhnya dipenuhi garis retak yang bersinar merah, seakan-akan ada dua kekuatan berbeda yang saling bertarung dalam dirinya. Ia menggenggam kepalanya. Dalam kepalanya, gema nama itu terus berulang. Qianlan. Qianlan, sebuah nama yang seharusnya tidak ia kenal, namun mampu menembus lapisan kehampaan yang melingkupi jiwanya. Kenapa? Aku mengingatnya. Gumam Shu Wutian dengan suara serak. Selama ini, aku hanyalah kehampaan yang lahir dari kehancuran. Tapi, nama itu, di sekelilingnya, bayangan dimensi runtuh silih berganti. Ribuan wajah dari para dewa, iblis, dan manusia yang pernah dimusnahkannya berteriak dalam diam, menuntut balas. Namun, gema nama itu menenggelamkan semuanya, membuat Shu Wutian justru merasa untuk pertama kalinya ada sesuatu yang hilang darinya. Dari celah kehampaan, muncul sosok misterius yang berselubung kain gelap, wajahnya tidak jelas. Dialah perantara dimensi, makhluk purba yang mengatur kelahiran dan kematian dunia. Shu Wutian, suaranya bergema seperti jutaan lonceng berdentang. Kau mendengar nama yang seharusnya tidak ada, itu berbahaya. Shu Wutian menoleh, matanya berkilat merah pekat. Siapa Qianlan? Perantara diam sejenak. Qianlan adalah dimensi yang gagal lahir. Ia bukan manusia, bukan dewa, bukan iblis. Ia adalah konsep yang pernah ditulis, lalu dihapus. Dan sekarang, ia dipanggil kembali oleh ingatanmu. Shu Wutian merasakan dadanya sesak, seolah sebuah lubang besar terbuka. Jika dia hanyalah dimensi gagal lahir, mengapa aku merasa aku mengenalnya? Karena, jawab perantara, kau sendiri adalah kehampaan yang lahir dari penghapusan. Kalian berdua terikat sejak awal. Jika Qianlan benar-benar kembali, kau tidak akan lagi menjadi Shu Wutian. Kau akan hancur dan sesuatu yang lebih tua akan menggantikanmu. Kegelapan bergetar, Shu Wutian terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut. Namun rasa takut itu berubah menjadi amarah. Ia menghantam udara, memecahkan ribuan dimensi semu yang berlapis-lapis di sekelilingnya. Kalau begitu, suaranya bergemuruh, aku akan menemukan Qianlan terlebih dahulu, dan aku akan menghancurkannya sebelum ia benar-benar kembali.
Di sisi lain, jauh dari tempat itu, Lan Shihe dan murid-muridnya baru saja keluar dari arsip lupa. Mereka beristirahat di reruntuhan kuil yang dipenuhi akar-akar bercahaya. Zhou Yinian menatap langit, wajahnya pucat. "Guru, apa Anda merasakan itu?" Lan Shihe mengangguk. Ia bisa merasakan riak gelombang kosmos yang mendidih, seolah Shu Wutian sendiri mulai terguncang. Dia sudah tahu nama Qianlan berhasil menembus batasnya. Seorang murid lain bertanya dengan nada cemas, "Kalau begitu, bukankah itu berbahaya bagi kita jika Shu Wutian mencari Qianlan juga?" Lan Shihe menatap jauh ke cakrawala. "Itu berarti perlombaan telah dimulai. Kita harus lebih dulu menemukan dimensi yang tidak pernah lahir. Hanya di sana kita bisa benar-benar bertemu Qianlan." Suasana hening sesaat, lalu angin dingin berhembus. Tiba-tiba tanah bergetar, dan dari bawah akar-akar bercahaya muncul makhluk tak berbentuk dengan wajah penuh mata. Ia menatap mereka dengan suara berlapis-lapis. "Kalian penyebut nama terlarang. Tidak boleh hidup meninggalkan tempat ini." Pertempuran baru pun pecah, sementara di kejauhan Shu Wutian membuka langkah besar menuju dimensi yang tidak pernah lahir. Dan di celah terdalam antara keberadaan dan ketiadaan, sepasang mata samar terbuka. Mata Qianlan. Akar-akar bercahaya yang menjalar di reruntuhan kuil tiba-tiba meledak, menyebarkan percikan energi seperti bintang pecah. Dari dalamnya, makhluk dengan wajah dipenuhi ribuan mata merayap keluar, tubuhnya tak berbentuk, seolah air pekat bercampur dengan cahaya patah. Lan Shihe segera berdiri di barisan depan, mengibaskan lengan jubahnya. "Jaga formasi, jangan biarkan ia menyentuh kesadaran kalian. Makhluk itu bukan fisik, ia memakan pikiran." Zhou Yinian dan murid-murid lain segera membentuk lingkaran pelindung, menyalurkan ki ke dalam formasi segel berbentuk roda berlapis. Namun, ribuan mata pada makhluk itu menyala bersamaan, memancarkan sorot yang langsung menusuk ke dalam batin. Seorang murid muda menjerit, tubuhnya kaku, dari matanya mengalir cahaya, jiwanya mulai diserap. Lan Shihe menepuk pundaknya, melepaskan segel hitam dari telapak tangan. Murid itu jatuh pingsan, namun selamat. "Ini bukan musuh biasa," gumam Lan Shihe dengan tatapan tajam. "Dia penjaga ingatan terhapus. Tempat ini adalah gerbang menuju Qianlan." Makhluk itu membuka mulut besar yang penuh gigi tajam. Suaranya berlapis-lapis seperti 1000 manusia bicara bersamaan. Tidak ada yang boleh menyebut nama itu. Tidak ada yang boleh melangkah lebih jauh. Hanya kehampaan yang berhak. Lan Shihe menghunus pedangnya. Pedang itu tidak berkilau, justru redup seakan menolak cahaya. "Kalau begitu, aku akan memutus jalanmu." Pertempuran pecah. Pedang Lan Shihe menebas ke udara, menghasilkan riak hitam yang menyayat ribuan mata sekaligus. Namun, setiap mata yang terbelah segera tumbuh kembali dalam bentuk lebih mengerikan, memancarkan ilusi yang menyeret murid-murid ke dalam mimpi tak berujung. Zhou Yinian menjerit. Ia melihat dirinya terjebak di lautan abu, ibunya memanggil dari kejauhan, lalu tubuhnya terkoyak oleh bayangan Shu Wutian. Namun ia sadar bahwa itu bukan nyata. Dengan gigih, ia menggigit lidahnya hingga darah muncrat, mematahkan ilusi. "Guru!" teriak Zhou Yinian. Ilusinya bisa dipecahkan dengan rasa sakit nyata. Lan Shihe mengangguk cepat. "Bagus, gunakan tubuhmu sebagai jangkar. Jangan biarkan pikiran hanyut." Murid-murid lain mengikuti saran itu, melukai diri seperlunya untuk tetap sadar. Lingkaran formasi mulai stabil kembali. Sementara itu, Lan Shihe maju seorang diri, menantang makhluk itu dari jarak dekat. Setiap tebasan pedangnya bukan hanya menyerang tubuh, melainkan juga mengiris lapisan ingatan yang membentuk makhluk itu. "Kau hanyalah residu dari kehampaan, bagaimana bisa menghalangiku?" Makhluk itu meraung, ribuan mata berubah menjadi satu mata raksasa yang memenuhi langit reruntuhan. Dari dalamnya, kilatan cahaya putih menghantam langsung ke arah Lan Shihe. Pedangnya patah setengah. Tubuhnya terdorong ke belakang, menghantam batu kuil hingga bergetar. Darah menetes dari bibirnya, namun ia tersenyum tipis. Kalau begitu, saatnya memakai teknik itu. Ia menekan telapak tangannya ke tanah. Akar-akar bercahaya yang tadinya liar, tiba-tiba membeku, seolah tunduk pada kekuatan yang lebih besar. Dari tubuh Lan Shihe muncul bayangan naga bercahaya pucat,
melilit pedang patahnya. Naga cahaya patah terbanglah. Tebasan berikutnya memecah udara, langsung menusuk mata raksasa di langit. Jeritan menggema membuat seluruh dimensi kecil di sekitar mereka retak. Makhluk itu meledak menjadi serpihan cahaya, lalu menghilang. Reruntuhan kembali sunyi. Murid-murid terengah-engah, sebagian tubuh mereka penuh luka. Zhou Yinian berlari mendekat. "Guru, apakah Anda baik-baik saja?" Lan Shihe menghela napas panjang, menatap pedang patahnya. "Aku baik, tapi ini baru awal. Jika penjaga gerbang saja sudah sekuat ini, aku tak bisa bayangkan seperti apa wujud Qianlan yang sebenarnya." Di kejauhan, reruntuhan kuil terbelah, menampakkan celah berkilau yang berdenyut seperti jantung. Itulah pintu masuk menuju dimensi yang tidak pernah lahir. "Bersiaplah," kata Lan Shihe. "Kita akan melangkah ke tempat di mana sejarah tidak pernah ditulis." Dan di sisi lain, jauh di tengah kehampaan, Shu Wutian membuka matanya. Senyumnya tipis, penuh kebencian. "Qianlan, aku semakin dekat." Celah berkilau itu berdenyut semakin kencang, seperti jantung yang baru saja terbangun dari tidur ribuan tahun. Angin tak bernama bertiup, membawa bisikan yang tidak dapat dimengerti. Murid-murid Lan Shihe bergidik, bahkan jiwa mereka terasa ditarik ke arah celah itu. Lan Shihe berdiri tegak, meski pedangnya hanya tersisa setengah. Matanya tajam menatap cahaya yang berputar-putar. "Inilah Qianlan, dunia yang tidak pernah lahir. Hati-hati, sekali melangkah, tidak ada jalan kembali." Zhou Yinian mengepalkan tinjunya. Meski wajahnya masih pucat, semangatnya tak goyah. "Guru, bukankah kita datang justru untuk memasuki tempat yang tak mungkin dimasuki? Kalaupun di sana hanya ada kehampaan, aku akan tetap ikut." Lan Shihe menoleh padanya. Ada rasa bangga yang ia sembunyikan. "Baiklah, kau akan tahu, Yinian, bahwa setiap langkah di tempat ini bisa mengubah takdirmu selamanya." Mereka pun melangkah masuk. Seketika, dunia di sekeliling hancur seperti kaca. Udara padat berganti dengan kekosongan cair dan tubuh mereka melayang dalam sesuatu yang bukan ruang, bukan pula waktu. Qianlan terbentang. Bukan dunia dengan tanah, langit, atau laut, melainkan mosaik aneh dari fragmen dimensi. Pulau-pulau cahaya, sungai hitam yang mengalir ke atas, pohon terbalik dengan daun api, dan bayangan kota purba yang tak pernah benar-benar ada. Murid-murid menahan napas. Beberapa hampir jatuh terdorong oleh gelombang ilusi yang muncul dari tanah cahaya. Zhou Yinian menahan seorang junior yang hampir kehilangan tubuh fisiknya. "Jangan lepaskan fokus. Tempat ini menelan siapapun yang tak percaya pada keberadaannya sendiri." Lan Shihe menutup mata sejenak, lalu membukanya kembali. Cahaya aneh berputar di pupilnya. Benar, di Qianlan yang tidak yakin akan keberadaannya sendiri akan lenyap tanpa jejak. Tiba-tiba, dari salah satu pulau cahaya muncul sosok wanita berambut panjang, berwajah pucat, matanya kosong seperti cermin. Suaranya bergema tanpa emosi. "Mengapa kalian memasuki rahim dimensi yang gagal lahir?" Lan Shihe melangkah maju, menundukkan kepala sedikit. "Kami datang untuk menanyakan tentang Shu Wutian." Jejaknya mengarah ke sini. Wanita itu menatap tajam, dan tiba-tiba tubuh Zhou Yinian memucat. Ia merasa tubuhnya transparan, seolah sedang dihapus dari kenyataan. "Guru!" serunya panik. Lan Shihe segera mengibaskan tangan, segel hitam terbentuk melindungi muridnya. Ia menatap sosok wanita itu dengan dingin. "Aku tahu kau bukan makhluk asli. Kau hanyalah pantulan kehendak Qianlan. Jangan coba-coba menghapus muridku." Wanita itu tidak tersenyum, namun matanya bergetar samar, seakan menahan sesuatu. "Shu Wutian, nama itu?" Dia berjalan ke jantung Qianlan. Dia membawa kehancuran sekaligus kelahiran. Bila kau mengejarnya, kau harus siap melihat dirimu sendiri hancur berkali-kali. Seketika tanah di bawah mereka berguncang. Dari kegelapan muncul menara hitam berlapis rantai, berdiri miring seolah ditopang oleh kehampaan. Dari dalam menara itu terdengar suara Shu Wutian tertawa lirih. "Haha, jadi kalian berhasil sampai ke sini. Bagus, sangat bagus. Dunia ini tak pernah lahir, tapi aku akan memakainya sebagai kelahiran baruku. Dan ketika aku bangkit, seluruh dimensi akan menjadi abu." Zhou Yinian gemetar, darahnya mendidih mendengar suara itu.
Dia benar-benar ada di sini. Lan Shihe menghunus pedangnya yang patah, kini berkilau lebih terang daripada sebelumnya. Shu Wutian, akhirnya jalan kita bersilangan. Namun, sebelum ia sempat maju, menara hitam meledak, menyebarkan pecahan rantai yang melayang seperti ular baja. Dari balik reruntuhan, Shu Wutian melangkah keluar. Tubuhnya pucat, namun di punggungnya tumbuh sayap hitam bercahaya samar. Di matanya tidak ada emosi, hanya kehampaan yang membakar. Lan Shihe, katanya pelan, kau menungguku. Sekarang lihatlah, bahkan Qianlan tunduk padaku. Tanah mosaik bergetar, pulau-pulau cahaya runtuh ke arah Shu Wutian terserap ke dalam tubuhnya. Energi Qianlan berputar liar, membentuk pusaran yang hampir menelan semua murid. Lan Shihe mendengus, wajahnya tegas. Kalau begitu, kau akan jatuh di sini. Bahkan jika harus aku korbankan seluruh tubuhku. Shu Wutian hanya tertawa. Gema tawanya mengguncang seluruh dimensi. Tidak, Lan Shihe. Justru di sini kau akan belajar bahwa ketidakhadiran jauh lebih kuat dari keberadaan itu sendiri. Murid-murid terhimpit tekanan yang nyaris memutus jiwa. Zhou Yinian memandang gurunya dengan mata merah, berteriak keras. Guru, jika ini akhirnya, biarlah kita mati melawannya bersama. Lan Shihe menoleh pada murid-muridnya, lalu tersenyum tipis. Tidak, ini baru permulaan. Cahaya hitam dan putih bertabrakan. Dimensi Qianlan retak, dan gema pertarungan keduanya menjadi awal dari bencana yang akan melanda semua dunia.